Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Berdasarkan data resmi Forbes Real Time Billionaires per awal Februari 2026, Elon Musk adalah orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih sekitar 13.000 triliun berkat lonjakan saham Tesla dan SpaceX miliknya. Sedangkan orang terkaya di Indonesia saat ini adalah Prayogo Pangestu dengan kekayaan bersih sekitar 600 triliun rupiah berkat kinerja saham emiten energi dan tambang miliknya, yaitu Barito Renewables Energy dan Petrindo Jaya Kreasi. Saya sendiri saat ini belum termasuk orang terkaya di kampung saya, apalagi di Indonesia, bahkan di dunia. Informasi ini sebetulnya tidak penting, karena saya yakin tidak ada seorang pun yang peduli dengan harta kekayaan saya yang tidak seberapa, sehingga bahkan tidak patut disebut sebagai harta kekayaan. Jadi tolong abaikan saja informasi yang tidak penting ini. Banyak orang di dunia ingin menjadi kaya seperti Elon Musk, atau bagi orang-orang Indonesia setidaknya ingin menjadi seperti Prayogo Pangestu. Saya yakin apabila ada rumus jadi kaya yang betul-betul bisa membuat seseorang menjadi kaya, maka rumus itu pasti akan berusaha didapatkan oleh semua orang di seluruh dunia. Itulah sebabnya saya agak was-was dan mencoba untuk berhati-hati pada waktu hendak membahas rumus jadi kaya berikut ini. Sebagai bocoran perlu diketahui, rumus jadi kaya ini saya dapatkan dari Alkitab, yaitu dari kitab Kejadian, dan tepatnya dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 14. Alkisah terjadilah bencana kelaparan di negeri Kanaan yang pernah terjadi juga dalam zaman Abraham. Maka pergilah Ishak yang merupakan putra Abraham dan Sarah dari Beersheba ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin, untuk menetap di sana beserta seluruh keluarganya. Adapun keputusan Ishak tinggal di Gerar karena hal tersebut merupakan perintah Tuhan yang melarang ia pergi ke Mesir dan harus tinggal di negeri yang akan dikatakan Tuhan kepadanya. Ishak taat kepada perintah Tuhan, maka menetaplah ia di negeri orang Filistin itu sebagai orang asing. Ketaatan Ishak kepada perintah Tuhan tersebut membuahkan berkat yang melimpah ruah kepadanya, sesuai dengan janji Tuhan, sebagaimana tercatat dalam Kejadian pasal 26 ayat 3 sampai 5. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan berikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Sahabat-sahabat Kristus, janji Tuhan itu ya dan amin. Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bukan sekadar bisa berjanji, melainkan juga berkuasa untuk menepati janjinya tersebut. Hal itulah yang kemudian juga terjadi pada diri Ishak, yang hidup taat kepada segala perintah, ketetapan, dan hukumnya. Tuhan betul-betul memberkati Ishak yang tinggal di Gerar sebagai orang asing, tentu dengan segala keterbatasannya sebagai pendatang di negeri orang Filistin tersebut. Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13 dengan jelas memberi catatan sebagai berikut.
Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Perhatikanlah frasa kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang jelas menunjukkan betapa melimpah ruahnya berkat Tuhan yang dicurahkan kepada Ishak lewat suatu proses yang panjang. Memang awalnya Tuhan hanya memberkati Ishak atas jeripayanya menabur dengan hasil 100 kali lipat. Tetapi berkat Tuhan itu terus berlanjut atas segala jeripaya Ishak di negeri Filistin tersebut, sehingga menimbulkan kecemburuan bagi orang Filistin yang menyaksikan kesuksesannya. Selanjutnya Kejadian pasal 26 ayat 14 memberi catatan sebagai berikut. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Sahabat-sahabat Kristus, perhatikanlah rumus jadi kaya yang jelas tersurat dalam kisah Ishak yang tinggal di Gerar sebagai orang asing tersebut. Adapun rumus jadi kaya tersebut adalah hidup taat kepada segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Ya benar, Ishak diberkati oleh Tuhan dengan melimpah ruah karena ia hidup taat kepada segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Ketaatan itu dibungkus oleh janji Tuhan yang ya dan amin, sehingga Ishak menjadi orang yang kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Sahabat-sahabat Kristus, kita bersama-sama membaca bahwa rumus jadi kaya yang termaktub dalam kisah Ishak yang tinggal di Gerar tersebut ternyata sungguh-sungguh terjadi pada diri Ishak. Ya benar, rumus jadi kaya tersebut hanya berlaku atas diri Ishak dan tidak berlaku secara umum bagi setiap orang. Pernyataan ini penting, sangat penting. Karena banyak orang Kristen yang membaca kisah ini kemudian menyimpulkan rumus jadi kaya ini berlaku secara umum bagi setiap orang yang hidup taat kepada segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Padahal sejatinya tidaklah demikian. Saya sendiri pernah mendengar khotbah yang dengan sembrono mendorong umat Tuhan untuk hidup taat kepada segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan, karena ketaatan tersebut sesuai dengan janji Tuhan pasti akan mendatangkan harta kekayaan yang melimpah ruah. Masalahnya adalah sejatinya Tuhan sama sekali tidak pernah berjanji demikian. Saya yakin ada banyak di antara kita yang berusaha sungguh-sungguh untuk hidup taat kepada segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan, namun tidak pernah menjadi sangat kaya seperti Ishak. Alasannya sederhana, karena kisah Ishak bersifat kasuistik yang hanya berlaku khusus pada diri Ishak. Itulah sebabnya kita yang bukan Ishak dan tidak pernah menabur seperti Ishak juga tidak diberkati dengan harta kekayaan yang melimpah ruah. Jadi tidaklah mengherankan apabila saya tidak termasuk orang terkaya di kampung saya, apalagi di Indonesia, bahkan di dunia. Sekali lagi, informasi ini tidak penting. Tolong abaikan saja. Sahabat-sahabat Kristus, perlu dipahami bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah berjanji bahwa setiap orang yang hidup taat kepada segala perintah, ketetapan, dan hukumnya akan diberkati dengan harta kekayaan yang melimpah ruah, harta kekayaan yang bersifat materi. Tetapi Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang hidup taat kepada segala perintah, ketetapan, dan hukumnya akan diberkati. Ya benar, ketaatan kepada Tuhan itu pasti akan mendatangkan berkat. Tetapi apakah bentuk berkat tersebut? Nanti akan kita bahas bersama pada Sabtu edisi mendatang. Amin.